Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat juara? Perkenalkan nama kakak, Kak Aisyah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang bab kesetimbangan kimia. Materi ini sangat penting untuk dipelajari, karena akan menjadi dasar untuk bab yang lainnya seperti kesetimbangan asam basa dan juga kelarutan. Apa sih reaksi kesetimbangan kimia itu? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Reaksi kesetimbangan merupakan reaksi reversibel atau bolak-balik antara reaktan dan juga produk. Umumnya terjadi dalam wadah yang tertutup. Nah, ciri-cirinya dari persamaan reaksi itu kita bisa lihat tanda panahnya yang bolak-balik. Nah, kemudian pada saat reaksi kesetimbangan itu akan mengalami kondisi yang setimbang atau keadaan yang setimbang. Nah, kondisi yang setimbang itu terjadi ketika apa? Ketika konsentrasi reaktan dan produk itu tidak berubah. Dan juga laju ke kanan sama dengan laju yang ke kiri. Kita lihat contoh berikut ini. Sejumlah gas N2 dan gas H2 direaksikan membentuk gas NH3 dalam wadah yang tertutup. Kemudian kita perhatikan grafik berikut ini, grafik antara konsentrasi zat dan waktu. Ketika N2 dan H2 kita reaksikan, nah ternyata konsentrasi N2 dan H2 itu makin berkurang. Sedangkan gas NH3-nya, dia sebagai produk itu akan bertambah konsentrasinya. Seiring berjalannya waktu, ternyata konsentrasi N2, H2, dan NH3 itu akan tetap. Nah, pada saat konsentrasi tetap itu kita sebut kondisi yang setimbang. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum kesetimbangan. Pada saat kondisi yang setimbang, rasio antara hasil kali konsentrasi zat yang sebelah kanan, pangkat koefisiennya, terhadap zat yang sebelah kiri itu memiliki nilai yang tetap pada suhu yang tetap. Untuk nilai tetapan kesetimbangan bisa kita tuliskan dengan nilai Kc dan juga Kp. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Ada 3A gas tambah 2B solid menjadi 2C gas dan 4D gas. Nah, untuk nilai Kc, wujud yang berlaku adalah yang larutan dan juga gas. Maka, rumus Kc-nya yang berlaku adalah konsentrasi C pangkat 2 dikalikan konsentrasi D pangkat 4 dibagi konsentrasi A pangkat 3. Nah, di sini B tidak terlibat karena tadi B merupakan solid. Nah, jangan lupa untuk mencari nilai konsentrasi yaitu adalah mol dibagi volumenya. Nah, sekarang untuk Kp. Nah, kalau Kp wujud yang terlibat itu adalah cuman gas doang. Nah, untuk mencari nilai Kp yaitu tekanan parsial C pangkat 2 dikali tekanan parsial D pangkat 4 dibagi tekanan parsial A pangkat 3. Di sini B lagi-lagi tidak terlibat karena B tadi merupakan solid. Nah, untuk mencari tekanan parsialnya, tekanan parsial A misalnya nyarinya itu mol gas A dibagi mol total gasnya dikalikan tekanan totalnya. Di mana tekanan total adalah tekanan parsial A ditambah tekanan parsial C dan ditambah tekanan parsial D. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal berikut. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah berapa nilai Kc-nya. Untuk menjawab soal ini, pertama kita tulis ulang persamaan reaksinya. Kemudian tadi di soal diketahui mol pada saat setimbangnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus Kc-nya. Jangan lupa, tadi kalau Kc itu wujud yang berlaku adalah cuman gas sama larutan. Maka yang padatan di sini atau yang solid itu tidak berlaku. Maka rumus Kc-nya adalah konsentrasi HCl pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 pangkat 1. Jangan lupa juga konsentrasi itu adalah mol per volumenya. Di sini volumenya 2 liter. Nah, setelah dimasukkan, didapatlah nilai Kc 0,4. Oke, sebelumnya tadi kita sudah menghitung gimana cara ngitung Kp dan juga Kc. Nah, sekarang hubungan Kp dan Kc-nya nih. Nah, hubungannya itu Kp sama dengan Kc dikalikan RT pangkat delta N, di mana R adalah sebuah tetapan, dan jangan lupa suhu T-nya itu diubah ke Kelvin. Dan delta N-nya adalah jumlah koefisien gas yang kanan dikurangi jumlah koefisien gas yang kiri. Nah, sekarang kalau jika delta N-nya lebih besar dari 0, maka nilai Kp-nya lebih besar dari Kc. Jika delta N-nya lebih kecil dari 0, maka nilai Kp-nya lebih kecil dari Kc. Dan jika delta N-nya sama dengan 0,
maka nilai Kp-nya sama dengan nilai Kc. Nah, kita lihat contoh persamaan reaksi berikut. Ini reaksi yang sebelumnya. Kita punya 3A gas ditambah 2B solid menjadi 2C gas dan 4B gas. Nah, untuk menghitung delta N-nya berarti kita menghitung jumlah koefisien gas yang sebelah kiri dan juga sebelah yang kanan. Nah, kita lihat koefisien gas yang sebelah kanan totalnya ada 2 tambah 4 berarti dapatnya 6. Kemudian koefisien gas yang sebelah kiri, yang gas doang, itu cuma si A. Yang A ada koefisiennya 3. Maka delta N yang diperoleh adalah 6 dikurangi 3 yaitu 3. Karena delta N yang lebih besar dari 0, maka nilai Kp-nya lebih besar dari Kc. Oke, masih tentang nilai tetapan keseimbangan. Nah, nilai K itu bergantung pada persamaan reaksi. Yang pertama, jika persamaan reaksinya dibalik, maka nilai K yang baru adalah 1 per K yang semula. Yang kedua, jika persamaan reaksi dikalikan N, maka nilai K yang baru adalah K yang semula dipangkatkan N-nya. Yang ketiga, jika persamaan reaksi dibagi M, maka nilai K yang baru adalah akar pangkat M dari nilai K yang semula. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jika persamaan reaksinya dijumlahkan, maka nilai K yang baru adalah perkalian dari nilai K dari reaksi-reaksi yang dijumlahkannya. Oke, kita lihat contoh soal berikut. Di soal ini ada 2 persamaan reaksi. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai K dari reaksi N2 tambah 2O2 menjadi N2O4. Oke, kita lihat. Nah, tadi kan yang tanya N2 ditambah 2O2 menjadi N2O4. Nah, sekarang kita lihat persamaan reaksi pertama. Nah, reaksi pertama itu ada N2 di sebelah kanan, sedangkan di soal diminta N2-nya sebelah kiri. Maka, reaksi yang pertama reaksi kita balik. Karena reaksinya dibalik, maka nilai K yang baru adalah 1 per K semulanya. Nah, kemudian N2 yang dibutuhkan atau yang ditanyakan adalah cuma 1 N2, koefisiennya 1. Sedangkan di reaksi yang diketahui itu ada setengah N2. Oh, maka reaksinya harus dikalikan 2. Karena reaksinya dikalikan 2, maka nilai K-nya adalah pangkat 2 dari K semula. Nah, sekarang kita lihat reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua ada 2N2O4 di sebelah kiri, sedangkan yang ditanya adalah N2O4 yang sebelah kanan. Oh, berarti reaksinya harus kita balik. Nah, kalau kita balik berarti ada 2N2O4 di kanan, maka nilai K yang baru adalah 1 per K dari yang semulanya. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah 1 N2O4. Sedangkan tadi masih 2 N2O4, maka reaksinya kita bagi. Nah, kalau dibagi berarti nilai K yang barunya adalah akar pangkat 2 dari nilai K semulanya. Kemudian, reaksinya kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, nilai K-nya pun adalah perkalian dari reaksi-reaksi yang di atas. Nah, nilai K yang barunya diperoleh deh 0,8. Sahabat juara, demikian video pembelajaran tentang hukum kesetimbangan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Saksikan terus video pembelajaran selanjutnya di channel Bimbel Nurul Fikri. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya agar kalian dapat informasi terbaru dari Bimbel Nurul Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara!